Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih buat kekuatan-Mu, penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami di hari ini. Semua kami dapat lalui berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2-6. Tertulis demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ketika saya dan istri memutuskan untuk pindah ke luar negeri karena meresponi tanda dan petunjuk dari Tuhan, ada sedikit kekhawatiran dalam hati kami mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Anak kami ada 4 orang, dan biaya hidup di negara yang kami tuju lebih mahal daripada di kota di mana kami tinggal. Namun Tuhan menguatkan dan mengingatkan kami untuk melangkah dalam iman dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Seorang teman dari Filipina berkata kepada saya, kalau Tuhan memberikan visi, maka pasti Tuhan juga memberikan provisi. Saya percaya bahwa visi yang Tuhan berikan akan dibarengi dengan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun ada tantangan yang berat dan masa-masa yang sulit, tapi saya sungguh melihat dan mengalami secara pribadi akan penyediaan Tuhan yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2-6 ini, Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, dan di situ Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk memberinya makan. Situasi kekeringan yang terjadi saat itu membuat Elia juga mengalami kesulitan. Tapi di sini saudara kita melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan. Dalam kekeringan selalu ada oase sejati dari Tuhan. Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk menyediakan makanan bagi Elia. Burung-burung gagak di sini saudara berbicara tentang sesuatu yang tidak kita harapkan atau bayangkan dapat menjadi pertolongan bagi kita, tapi dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita dari ayat-ayat ini adalah, yang pertama, jangan kita khawatir, karena dalam segala keadaan, bahkan yang sulit sekalipun, ada kuasa, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 dikatakan, bagaimana ciri orang yang benar dan yang mengandalkan Tuhan, yaitu bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini artinya saudara bahwa kekeringan bisa saja melanda. Tapi sebagai orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah khawatir karena Tuhan memelihara kita. Di masa-masa pandemi ini saudara, banyak dari kita yang terdampak secara ekonomi atau kesehatan. Dan situasi semacam ini bagaikan situasi kekeringan. Tapi jangan kita khawatir saudara. Percayalah selalu kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang memelihara dan melindungi kita. Yang kedua, saudara,
Tuhan dapat memakai caranya yang mengherankan untuk menolong kita. Ada kalanya, saudara, cara Tuhan menolong kita tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita inginkan atau harapkan. Tapi dalam caranya itu, Tuhan mengajar kita bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat, yang bisa melakukan apa saja untuk memelihara kita. Dan kita hendaknya menerima pertolongannya dengan sukacita, apapun bentuk dan caranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Elia dalam bahasa Ibrani disebut Eliyahu, yang artinya Tuhan adalah Allahku. Yahweh adalah Elohim, atau Tuhan adalah Allahku. Kita semua, saudara yang percaya, walaupun tidak bernama Elia, memiliki kepastian bahwa Tuhan yang adalah Allah kita akan selalu setia, tidak akan pernah membiarkan, dan tidak akan pernah meninggalkan, tapi Ia akan selalu menjagai, melindungi, dan memelihara kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang senantiasa peduli dan mengasihi kami. Dalam segala situasi dan keadaan yang kami alami, Tuhan selalu beserta dengan kami dan memberikan kami pertolongan yang kami perlukan. Seperti Elia di tepi sungai Kerit yang mengalami situasi kekeringan, tapi ditolong Tuhan dengan cara-Mu. Kami percaya bahwa Engkau, Tuhan, juga akan senantiasa memelihara kami, menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib, cara-Mu yang mengherankan, cara-Mu yang tidak terduga. Dan dengan cara-Mu, Tuhan, Engkau menolong dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak mau khawatir, tapi kami mau senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk jaminan pemeliharaan yang daripada-Mu bagi kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak saat ini, Tuhan, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengarkan renungan pada saat ini, yang mungkin sedang dalam pergumulan, dalam masalah hidup, masalah sakit penyakit, masalah dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, pertolongan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan, dan jalan keluar bagi setiap kami, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, menyertai kami, dan memimpin kami dalam kemenangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.